Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia. Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa agar dimudahkan Allah dalam menerima semua ilmu. Berdoa mulai. Selesai. Pembelajaran daring pada hari ini adalah menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan. Kita akan mempelajari KD 3.12, menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan. Film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah yang diperdengarkan dan dibaca. Diharapkan setelah pembelajaran ini, anak-anak dapat 1. Menjelaskan struktur, kebahasaan, dan isi teks ulasan produk, karya, atau benda. 2. Anak-anak dapat menganalisis kaidah kebahasaan teks ulasan. Pada materi menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan, yang kita pelajari adalah menganalisis struktur teks ulasan dan kaidah kebahasaan teks ulasan. Struktur teks ulasan. 1. Identitas karya. Identitas berkaitan dengan ciri-ciri pengenal yang dimiliki oleh karya yang diulas. 2. Orientasi. Bagian ini berisi tentang gambaran umum sebuah karya atau benda yang akan diulas. 3. Sinopsis. Sinopsis merupakan ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi karya. 4. Analisis atau tafsiran. Berisi paparan mengenai keberadaan unsur-unsur yang terdapat dalam karya. 5. Evaluasi. Berisi paparan mengenai keunggulan dan kelemahan karya yang diulas. 6. Rangkuman atau rekomendasi. Merupakan bagian terakhir pada teks ulasan, yaitu berupa rekomendasi. Bagian ini merupakan bagian penutup yang memuat ulasan akhir berupa simpulan karya tersebut. Pada kaidah kebahasaan teks ulasan, ada beberapa kata yang menjadi cirinya. Yang pertama adalah kata benda, 2. Kata sifat, 3. Kata kerja, 4. Kata rujukan, 5. Kata hubung, 6. Kalimat kompleks, 7. Metafora, dan 8. Pernyataan saran. Yang pertama, kata benda. Kata yang mengacu pada manusia, binatang, benda, dan konsep atau pengertian. Biasanya menduduki subjek, objek, atau pelengkap. Ciri yang kedua, bisa didahului kata ingkar, bukan. Contoh, meja, bukan meja. Yang ketiga, dapat diikuti kata sifat. Yang kedua, kata sifat, yaitu kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda,
atau binatang. Ciri-cirinya dapat diberi keterangan pembanding seperti lebih, kurang, dan paling. 2. Dapat diberi keterangan penguat seperti sangat, amat, benar, sekali, dan terlalu. Ciri yang ketiga dapat didahului kata ingkar tidak. Contoh, jujur, tidak jujur. Ciri yang keempat dapat diulang disertai imbuhan se-nya. Contoh, sejujur-jujurnya. Ciri yang kelima, dalam kalimat kata sifat berfungsi sebagai keterangan bagi kata benda. Selanjutnya, kata kerja, yaitu kata yang mengandung makna perbuatan atau aksi, proses, atau keadaan yang bukan sifat. Ciri-ciri kata kerja yang pertama adalah menempati fungsi predikat dalam kalimat. Yang kedua, mengandung makna perbuatan atau aksi, proses, atau keadaan. Yang ketiga, tidak dapat didahului kata paling. Contoh, menulis tidak dapat didahului paling menulis. Ciri yang keempat, dapat didahului kata keterangan. Contohnya akan, sedang, dan sudah. Misalnya sedang menulis. Ciri yang kelima, dapat didahului kata ingkar tidak. Contoh, tidak menulis. Ciri yang keenam, dapat dipakai dalam kalimat perintah, khususnya yang bermakna perbuatan. Contoh, tulislah. Yang keempat adalah kata rujukan. Kata yang merupakan keterangan lanjutan yang merujuk pada partisipan tertentu dapat berupa orang pertama, kedua, atau ketiga. Contoh, mereka, dia, dan sebagainya. Yang kelima, kata hubung atau konjungsi. Ada konjungsi penerang seperti bahwa, yakni, yaitu. Yang kedua, ada konjungsi temporal seperti sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Yang ketiga, konjungsi penyebab seperti karena, sebab. Yang keenam adalah kalimat kompleks atau majmuk. Adalah kalimat yang terdiri atas dua pola kalimat atau dua klausa atau lebih. Ada kalimat majmuk setara. Pada kalimat ini hubungan antar unsur-unsurnya bersifat setara atau sederajat. Yang kedua, ada kalimat majmuk bertingkat. Pada kalimat ini hubungan antar unsur-unsurnya tidak sederajat. Salah satu unsurnya ada yang menduduki induk kalimat, sedangkan unsur yang lain sebagai anak kalimat. Ciri kebahasaan yang ketujuh adalah metafora, yaitu pemakaian kata atau kelompok kata yang bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan.
Contoh, anak kutu buku itu menjuarai lomba menulis cerpen tingkat nasional. Ciri yang ke-8 adalah pernyataan saran. Dalam pernyataan saran ditandai dengan kata jangan, harus, hendaknya. Contoh, nilai moral yang kedua adalah hendaknya kita mau memaafkan kesalahan orang lain. Anak-anakku, alhamdulillah demikian materi struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.